Oke guys, selamat bergabung kembali bersama saya di channel Kaleng Movie. Semoga teman-teman semua diberikan kelancaran rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Pada film kali ini, kami akan mereview sebuah film yang berjudul The Warrior from Sky. Pada awalnya, kita diperlihatkan kepada seorang kakek yang tua yang sudah bersemedi selama 10 tahun, dan kakek itu bersemedi di atas kuburan para dewa yang sudah gugur 1000 tahun yang lalu. Benar saja, tiba-tiba es pun retak dan muncullah seseorang yang tampak kebingungan, dan tak lain dia adalah dewa perang yang gugur 1000 tahun yang lalu. Dan dewa tersebut adalah Senan. Penjaga makam pun mencoba menyerangnya agar mengetahui siapa orang tersebut. Dan setelah mengetahuinya, penjaga pun menyerang lagi, dan pemuda pun itu terpental dari langit dan jatuh ke bumi. Suatu hari, seorang putri raja yang bernama Soyu sedang mandi di air terjun, dan tiba-tiba ada pemuda yang jatuh dari langit dan tepat di depannya yang saat itu lagi mandi. Sehingga sang putri pun bergegas memakai pakaiannya dan membawa Senan ke istana untuk dihukum. Di tempat lain, di dalam tahanan bawah tanah, seorang pemuda sedang terluka yang bernama Zilong, dan seseorang gadis yang sedang mengawatinya adalah Nalan. Namun tiba-tiba tahanan pun berencana kabur dan melakukan perlawanan sehingga berhasil lolos. Nalan yang panik langsung kabur melewati jalan rahasia yang banyak tertempel mantra-mantra. Tiba-tiba Zilong pun mengeluarkan cahaya dan tersedot oleh kekuatan seseorang misterius, dan itu adalah Xuanzu. Xuanzu adalah panutan dan sesepuh dari kerajaan Chu, dan bisa menyedot kekuatan siapapun yang mendekatinya. Sehingga Nalan pun bergegas keluar dari ruangan tersebut, namun tiba-tiba para tahanan pun mengetahuinya dan langsung menyerang Nalan. Untung saja Perdana Menteri Sima datang dan menyerap kekuatan tahanan itu hingga lemah, dan tahanan itu dimasukkan lagi ke penjara. Di tempat lain, sang putri dalam perjalanan pulang ke istana dan membawa Senan dalam keadaan terikat. Namun tiba-tiba sekelompok orang misterius menyerangnya, dan para prajurit pun dapat dikalahkan dengan mudah. Senan yang dalam kondisi terikat pun berusaha melindungi sang putri. Tiba-tiba peti pun berguncang, dan Senan pun terbang dan bersinar seperti emas. Dan tiba-tiba busur surgawi itu terbang ke tangan Senan, dan Senan dapat mengendalikan busur surgawi tersebut, yang menandakan bahwa Senan adalah dewa perang yang datang dari langit. Mengetahui hal itu, sang perampok pun kabur dan Senan pun pingsan karena kekuatan Senan masih belum pulih. Dan tibalah sang putri di istana dengan membawa Senan yang sedang pingsan. Dan Nalan pun menyambut Soyu yang baru datang dari perjalanan. Dan Soyu menjelaskan bahwa dirinya datang mengambil busur surgawi untuk kesembuhan ayahnya. Dan ketika Senan terbangun, Senan langsung melihat Nalan dan memanggil-manggil Nalan dengan nama Yusin, karena Yusin adalah kekasih Senan yang sangat mirip dengan Nalan. Namun Nalan membantah dugaan tersebut. Ketika Sonyu mengajak Nalan masuk ke istana, tiba-tiba Senan menghilang
dan Soyu terkejut dan memerintahkan prajurit untuk mencarinya. Benar saja, Senan tiba-tiba ada di ruangan di mana busur surgawi itu disimpan, dan tangan Senan tersedot oleh busur tersebut. Tiba-tiba, sang raja pun datang dan Senan bersembunyi di belakang kursi. Namun tiba-tiba tangan Senan tersedot lagi sehingga menyentuh kursi sang raja, dan kursi tersebut keluar energi emas dan membuat raja sembuh. Namun ketika setangan Senan terlepas dari kursi tersebut, raja kembali lemas dan begitu seterusnya. Soyu beranggapan bahwa busur surgawi yang menyembuhkan ayahnya dan mengambil busur itu untuk dipegang ayahnya, namun tidak bereaksi. Tiba-tiba busur terbang ke tangan Senan yang ada di belakang kursi dan Senan pun tertangkap lagi. Sang raja menerima Senan di istana karena dapat menyembuhkan raja. Di tempat lain, Lingkong meminta maaf kepada ayahnya karena gagal merampok busur surgawi dan memberitahu ayahnya karena ada orang yang bisa mengendalikan busur tersebut. Dan ketika Senan tertidur di istana, tiba-tiba bermimpi Yusin dan mengingat ketika Senan ikut perang surgawi dulu. Dan tentu saja Senan pun terbangun dan bergegas menemui Nalan dan menanyakan apakah dirinya itu Yusin. Namun tetap saja Nalan membantah dugaan tersebut. Tiba Lingkong datang ke istana ingin bertemu Nalan, namun Nalan menolak untuk dipegang dan dicium, sehingga Lingkong pulang dalam kondisi marah. Nalan menolak hal tersebut karena tidak suka terhadap perilaku Lingkong. Keesokan harinya, tiba-tiba istana diserang lagi oleh perampok dan prajurit pun tumbang. Untung saja Perdana Menteri Sima datang tepat waktu dan perampok pun tumbang. Sima menanyakan Senan kepada sang raja, namun raja tidak menjawabnya. Sima pun tidak menyerah dan menanyakan Senan kepada Nalan, namun Nalan pun berbohong dengan Sima. Dan Sima pun memberitahukan Nalan bahwa hari pernikahan Lingkong dan Nalan sudah ditentukan. Nalan pun tidak bisa menolak perjodohan tersebut, namun tidak bisa menolaknya. Di tempat lain, Soyu memukul kepala Senan dari belakang dan membawa Senan ke penjara bawah tanah. Soyu yang masih kekanak-kanakan mengikat Senan sambil melemparinya dengan pisau. Namun tiba-tiba Senan berhasil lolos dan berbalik menyandrak Soyu. Mengetahui hal tersebut, penjaga penjara pun melaporkannya kepada Sima, dan Sima pun menangkap Senan yang dalam kondisi belum pulih, dan Senan pun dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Senan bertemu dengan Zilong yang mengaku bahwa dirinya adalah pasukan naga di waktu perang surgawi. Mengetahui hal tersebut, akhirnya mereka berdua bersahabat. Di tempat lain, sampailah waktu Nalan nikah bersama Lingkong. Namun Nalan selalu teringat kepada Senan yang ada di dalam penjara. Dan Nalan bergegas ke penjara membebaskan Senan dengan alasan perintah sang menteri. Dan akhirnya Senan pun lolos. Senan memberitahu Zilong bahwa ada yang aneh dengan Nalan. Zilong pun menjawab, "Ya, karena waktu Nalan nikah dengan Lingkong sudah besok." Mendengar hal tersebut, akhirnya Senan pun galau berat. Keesokan paginya, akhirnya Nalan dan Lingkong sudah siap untuk menikah. Setelah acara dimulai, tiba-tiba Senan pun datang menghancurkan pernikahan tersebut.
dan mengatakan bahwa Nalan tidak menyukai Lingkong. Mendengar hal tersebut, akhirnya Lingkong menyerang Senan, namun Lingkong kalah hanya dengan satu serangan saja. Setelah itu Senan membawa kabur Nalan, namun dikejar oleh Sima dan pertarungan pun terjadi. Kekuatan Senan yang sedang pulih dengan mudah mengalahkan Sima. Namun tiba-tiba Lingkong menyerang Senan dan Senan menyerang balik Lingkong sampai habis. Dan setelah itu Senan pun pergi bersama Nalan. Sesampainya di istana, Nalan memberitahukan buku kepada Senan bahwa buku tersebut dipakai oleh Menteri Sima, dan Senan pun terkejut karena itu digunakan untuk menyedot kekuatan orang dan penggunanya bisa hidup abadi. Di tempat lain, Sima membawa jasad anaknya menghadap Xuanzu dan meminta Xuanzu untuk membangkitkan anaknya. Namun tiba-tiba justru kekuatan Sima disedot oleh Xuanzu hingga Sima pun tewas. Dan ketika itu Senan, Nalan, dan Zilong pun pergi ke tempat Xuanzu dan mengetahui bahwa Sima pun sudah habis. Dan Xuanzu dengan sombongnya harus mengatakan jika harus mengorbankan 1000 jiwa untuk menjadi dewa, maka aku akan melakukannya. Dan Senan menjawab, aku yang akan menghukummu. Dan pertarungan pun terjadi, namun mereka bertiga pun kalah dan kekuatan Senan disedot oleh Xuanzu. Xuanzu akhirnya pergi ke istana dan memberitahukan raja untuk melaksanakan upacara pemberkatan. Dan di tempat lain Senan baru sadar karena bertarung dengan Xuanzu. Senan sangat lemah karena kekuatannya disedot oleh Xuanzu. Zilong pun datang mengajak Senan dan Nalan untuk pergi dari istana karena istana Zhou hampir hancur. Namun Senan menolaknya dan menyuruh Zilong pergi sendiri saja. Hari upacara pemberkatan pun sudah tiba, dihadiri oleh kaisar dan semua keluarga kerajaan. Namun tiba-tiba kaisar dan semua yang hadir di upacara tersebut tersedot kekuatannya sampai pingsan. Soyu menghalangi Xuanzu namun sia-sia dan dilempar oleh Xuanzu. Untung saja Senan pun datang dan mencoba menyerang Xuanzu, namun terpental dan pingsan. Ketika Xuanzu mau menghabisi Senan, tiba-tiba Zilong pun datang dan menangkis serangan Xuanzu. Zilong pun berusaha keras, namun kemudian pun tetap kalah juga. Hingga akhirnya Zilong pun berubah menjadi naga. Namun kekuatan Xuanzu yang tinggi dapat mengalahkan Zilong dengan mudah dan kembali lagi menjadi manusia. Sehingga Zilong, Nalan, dan Soyu pun kalah. Namun tiba-tiba Senan pun terbang mengeluarkan aura emas. Hal tersebut pun karena energi busur surgawi, dan busur tersebut terbang ke tangan Senan. Dan Senan menyerang Xuanzu berkali-kali namun tidak mempan. Pada akhirnya ada satu serangan yang mengenai Xuanzu hingga Xuanzu pun berubah menjadi naga hitam. Dan akhirnya Zilong pun juga menjadi naga dan bergabung dengan Senan. Dan pada akhirnya naga hitam pun musnah oleh kolaborasi antara kekuatan Zilong dan Senan. Dan setelah itu kaisar pun sudah sadar dan Senan, Nalan, Zilong pun hidup bahagia.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.